101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang Star Lover. Saya Widya Pradipta di Bincang Spesial. Dan kali ini bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dan juga PMI Sleman. Dan kita akan membahas tema kali ini tentang Bulan Dana PMI Kabupaten Sleman. Bulan Dana PMI ini kembali digelar di tahun ini, tahun 2024. Dan sebenarnya tujuannya apa sih diadakan dari Bulan Dana PMI ini? Kita nanti akan tanyakan langsung ke dua narasumber. Yang pertama yaitu Kabid Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Sleman, Dr. Tunggul Birowo. Selamat siang, Dr. Tunggul. Selamat siang Star Lovers. Ya, selamat siang. Kemudian juga Wakil Ketua PMI Sleman yaitu Bapak Jasim Sumirat Esa. Selamat siang Pak Jasim. Selamat siang Mbak Widya. Wah, suaranya mantap ya Pak Jasim ya. Sehat selalu ya Dr. Tunggul dan juga Pak Jasim ya. Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah sehat gitu ya. Dan kita kali ini akan membahas tentang Bulan Dana PMI Kabupaten Sleman ya. Dan silahkan aja untuk Star Lovers yang ingin tahu lebih banyak dan juga mungkin memberikan pertanyaan atau tanggapannya, silahkan bergabung di line WA kita di 0818621013 atau juga boleh tuliskan di Instagram kita di kolom komentar @starjogja_fm gitu ya. Dan ngomongin tentang Bulan Dana PMI itu sendiri nanti kita akan singgung, tapi kita pengen tahu juga nih Pak Jasim dan juga Dr. Tunggul gitu ya, aktivitas PMI di Kabupaten Sleman selama ini tuh ngapain aja? Karena mungkin kita nih ya Pak Star Lovers juga gitu ya, sebagai orang awam nih taunya kalau PMI ya berhubungan dengan donor darah gitu ya, hanya darah gitu ya. Karena yang Palang Merah Indonesia gitu ya berhubungan dengan itu. Tapi apa aja aktivitas yang sudah dilakukan selama ini Pak Jasim? Terima kasih Mbak Widya, rekan-rekan Star Lovers. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalang Merahan ya, bahwa tugas penyelenggaraan Palang Merahan itu dilakukan oleh pemerintah dan PMI, baik di masa damai maupun di masa konflik atau bersenjata. Nah, di saat masa damai ini, seperti saat ini, tentunya bagaimana yang dilakukan oleh PMI antara lain ya, dilakukan dalam rangka penanggulangan bencana, kemudian juga penanganan pengungsian, ya, kemudian pencarian pertolongan korban, ya, kemudian juga kegiatan lain sesuai dengan konvensi antara lain. Tadi yang biasa masyarakat pahami ya, ada kemudian pelayanan darah, pembinaan relawan, ya, kita juga pembinaan relawan, kemudian diklat Kepalang Merahan, ya, kemudian juga pemberian pelayanan kesehatan dan sosial, serta bagaimana penyebaran informasi tentang Kepalang Merahan seperti saat ini, termasuk juga bagaimana pemulihan hubungan keluarga. Nah, dari beberapa kegiatan ini tentunya di dalam komponen PMI ada tiga komponen yang utama. Yang pertama ada pegawai, ada pengurus, ada relawan. Dari sekian ini tentunya bagaimana semua mempunyai kontribusi dalam rangka melaksanakan fungsi Kepalang Merahan. Nah, tentunya di Sleman hal-hal yang telah kita lakukan antara lain ya, karena core-nya tadi berkaitan dengan pelayanan darah. Tentunya bagaimana kita bisa memberikan layanan yang terbaik khususnya bagi warga Sleman. Artinya bagaimana kebutuhan darah warga Sleman itu bisa dicukupi oleh pendonor-pendonor dari Sleman. Ya, karena rata-rata kebutuhan per bulan sekitar 3.000 kantong. Nah, inilah yang jadi PR kami, bagaimana bisa menggali, mendorong partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dengan donor darah sehingga bisa mencukupi kebutuhan. Namun tentunya sejalan dengan perkembangannya memang tidak semua bisa terpenuhi sendiri. Artinya bagi PMI tentunya tidak ada kata tidak punya darah, tidak ada stok. Apapun yang terjadi kami harus komit komit untuk memberikan layanan pada masyarakat ya. Inilah yang tentunya kita juga mempunyai sejarah dengan PMI yang lain. Dikala stok darah dari pendonor Sleman nggak cukup, ya, kita juga mendatangkan dari PMI yang lain. Inilah jejaring nasional yang kita bangun sehingga apa yang jadi kebutuhan warga masyarakat Sleman terpenuhi. Kemudian core yang lain tentunya bagaimana pembinaan tentang Kepalang Merahan. Saat ini juga di PMI Sleman ya, kita tahun ini ada beberapa perguruan tinggi yang saat ini sudah bergabung masuk di KSS Sleman ya. Ada 7 perguruan tinggi di Sleman. Di sinilah kita fokus bagaimana
bisa pembinaan korp sukarelawan ini. Jadi kita berikan pendidikan lanjutan kepala-merahan baik ke tingkat dasar sampai ke lanjutan. Ini yang di perguruan tinggi. Kemudian di tingkatan sekolah ya, kita juga memberikan pembinaan PMR baik dari mulai yang SD ya, madya, SMP dan wira. Bahkan kemarin di Jumbara, alhamdulillah di Sleman mendapat prioritas yang utama sehingga mendapatkan tugas dari PMI Pusat sebagai pilot proyek untuk pembinaan diklat PMR ini dan sekolah SPAP, sekolah siaga bencana. Inilah yang jadi tantangan kami untuk bisa berkolaborasi dengan stakeholder yang ada, sehingga kami mencoba melakukan kerjasama dengan komponen-komponen yang ada di Sleman, antara dengan Pramuka, dengan Dinas Kesehatan, dengan BPBD, ya, kemudian dengan Dinas Sosial dan sebagainya. Bagaimana nanti untuk bersama-sama menyiapkan kader-kader yang relawan dari sejak mulai dari SD sampai ke tingkat yang perguruan tinggi. Inilah yang kita lakukan. Kemudian juga tadi kekuatan dari relawan, kami juga dalam rangka mensikapi kondisi situasi saat ini ada bencana, kita juga siap piket posko. Nah, dari relawan-relawan perguruan tinggi dan juga dari masyarakat itu secara sukarela ya menyisihkan waktu dan tenaganya untuk bersama-sama kami tingkat kesiapsiagaan sehingga sewaktu-waktu ada kejadian kita ready, siap. Bahkan juga berkenaan dengan yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas ini juga sering dari pihak kepolisian selalu menggunakan, meskipun di Dr. Tunggul didirasikan ada SES ya, tapi inilah kita membangun jejaring semuanya sehingga harapannya kita benar-benar tugas kemanusiaan ini bisa kita laksanakan dengan maksimal. Yes, oke. Jadi memang kegiatan dan aktivitasnya banyak ya Pak ya. Bahkan menyiapkan kader-kader nih, relawan-relawan dari sejak dini bahkan ya Pak. Bekerja sama dengan sekolah-sekolahan, kemudian perguruan tinggi juga. Saya jadi ingin bertanya juga, berarti kan ini artinya kesadaran dan juga kepedulian dari warga Sleman nih khususnya untuk menjadi relawan itu cukup tinggi ya Pak ya? Iya. Antusiasmenya bagaimana Pak? Ya, jadi bahkan kemarin sampai semacam memecahkan rekor untuk pendidikan relawan sampai 450-an anggota. Wow. Dari semua perguruan tinggi bersama-sama kita melakukan diklat relawan ini. Artinya respon dari masyarakat perguruan tinggi terlepas dari mereka dari mana. Artinya apa yang ada di Sleman, karena Sleman di rumah bersama. Harapan kita membangun bersama-sama, tidak membedakan suku, ras dan juga tempat tinggal. Nah, itu dia yang menarik ya Pak ya. Kalau misalnya kita sudah jadi relawan, itu sudah tidak ada lagi tuh sekat-sekat ya Pak ya. Semuanya bersatu untuk memberikan pelayanan sosial tentu saja ya gitu. Nah, dari Dinas Kesehatan Sleman sendiri nih Dr. Tunggul melihat tadi ternyata banyak yang sudah memiliki kesadaran, kepedulian untuk menjadi relawan. Kemudian tadi juga ada kebutuhan ternyata sampai 3.000 kantong per bulannya ya Pak Jasim ya. Melihat hal seperti itu bagaimana dari Dinas Kesehatan Sleman sendiri untuk memberikan dukungan dan juga support nih Pak Dokter? Ya, terima kasih Mbak Widya dan Star Lovers. Jadi kami dari Dinas Kesehatan Sleman jelas mendukung setiap kegiatan PMI cabang Sleman. Dan memang ada kegiatan di PMI Sleman yang cukup menarik dan cukup inovatif, yaitu pelayanan Lada Manis namanya. Lada Manis itu pelayanan darah untuk warga Sleman gratis. Jadi sebetulnya kalau pengolahan darah itu kan membutuhkan biaya Mbak. Nah, ini kita bukan berarti membeli darah ya, tapi ini kalau yang tidak dengan program Lada Manis ini akan terkena per kantong darahnya itu biaya pengelolaan sebesar 490.000. Jadi sekali lagi darahnya itu gratis, tapi kalau darah setelah didonorkan kan nggak bisa langsung dipakai Mbak, harus diolah dulu, di screening ada penyakit atau tidak, ada virusnya atau tidak. Itu setelah siap dipergunakan, dia akan dipergunakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Nah, kami di Kabupaten Sleman ini inovasinya ada yang di PMI Sleman itu adalah Lada Manis. Ini sudah berjalan sejak tahun berapa ya Pak? 2019. Ya, ini yang tadi disampaikan Pak Jasim itu kami mensupport, dan memang dari pemerintah Kabupaten Sleman juga ada anggaran untuk penyediaan Lada Manis ini. Jadi cukup dengan KTP nanti yang membutuhkan darah itu nanti bisa terjamin seperti itu. Kalau tidak, warga Sleman memang belum bisa mengakses ya. Jadi ini kerjasamanya dengan rumah sakit yang berjejaring dengan PMI Sleman dan untuk warga yang ber-KTP Sleman sementara seperti itu. Ini inovasi yang luar biasa ya
ya, Dokter Tunggul ya. Ini juga satu hal yang bisa membantu warga Sleman juga khususnya gitu ya, yang memang membutuhkan kantong darah juga ya. 3.000 per bulan itu kantong itu cukup lumayan tinggi ya, Dokter Tunggul ya. Cukup tinggi ya. Jadi rata-rata satu orang itu kan biasanya satu kantong darah itu kan sekitar 200 cc ya Bapak ya. Itu biasanya ada yang butuh 1, 2, ada yang mungkin lebih seperti itu. Ya cukup tinggi juga untuk di Sleman. Apalagi kan warga Sleman paling banyak ya dibanding kabupaten kota lain di DIY. Nah, ini juga yang perlu kita tahu nih Star Lovers. Kita taunya kalau misalnya orang membutuhkan donor darah, ya sudah di situ ada stok, ready stoknya berapa istilahnya gitu ya, golongan darah B katakanlah. Oh ternyata banyak nih. Jadi tinggal di PMI Sleman banyak, tinggal ambil aja gitu. Ternyata memang butuh proses sebelum akhirnya didonorkan ya Dokter Tunggul ya. Mungkin ini bisa disampaikan juga ke Star Lovers supaya kita tahu Pak, punya gambaran juga. Ya. Jadi sebetulnya kalau untuk donor darah itu siapapun kan kami undang ya untuk berpartisipasi aktif ya. Tetapi tetap harus ada screening di situ. Jadi salah satu contohnya screening yang memang orang mungkin belum paham ya. Misalnya saya semalam barusan minum obat antibiotik. Iya. Ini kalau paginya mau donor tuh nggak boleh. Harusnya kita 3 hari sebelumnya tuh sudah free dulu, tidak mengkonsumsi obat seperti itu. Kalau hanya obat-obat yang ringan, misalnya hanya obat flu sekedar biasa gitu, biasanya masih nggak apa-apa. Tapi pasiennya saya baru radang tenggorokan, minum amoxicillin ya, misalnya amoxicillin itu nama generiknya antibiotik ya. Nah, kita kalau besoknya terus donor tuh sebenarnya nggak boleh seperti itu. Kemudian ada juga yang minat untuk menyumbangkan darahnya tinggi, tetapi kebetulan saya tensi darahnya tuh rendah. Ya hanya 90/60. Itu nggak berani ya. Meskipun kita bisa aktivitas, tapi nanti khawatirnya begitu diambil darahnya dia bisa pingsan kemungkinan seperti itu. Jadi memang ada hal-hal tertentu yang minat tinggi tapi belum tentu memang bisa diambil. Atau kedua, berhasil diambil darahnya pada saat di screening itu kok ternyata ditemukan ada virus atau penyakit lain yang memang tidak boleh diberikan. Makanya darah itu nanti menjadi dibuang. Seperti itu. Jadi pengolahannya itu tidak hanya berupa darah penuh, tapi ada juga yang misalnya butuh plasma darah merahnya. Jadi ada yang red blood cell-nya, RBC-nya yang diambil seperti itu. PRC ya istilahnya. Itu juga butuh pengolahan. Nah, jadi memang pengolahannya itu yang mahal. Nah, jadi selama ini ada mispersepsi seolah-olah saya kok harus katanya darah itu gratis, kok harus beli ya. Padahal belinya bukan untuk itu untuk pengolahannya itu yang senilai 490.000 per kantong. Tapi dengan program Lada Manis ini insya Allah kalau untuk warga KTP Sleman kita selama ini masih bisa terpenuhi, jadi tidak perlu membayar sejumlah itu. Jadi ini jadi informasi yang baru juga untuk Star Lovers ya, bahwa sebelum bahkan setelah donor darah itu ada proses screening ya Pak ya. Jadi tidak asal darah itu disalurkan begitu saja, tapi ada screening di situ. Nah itu yang harus dipahami juga oleh kita ya Pak. Karena apalagi kita yang orang awam belum pernah nih berhubungan dengan donor darah, pasti ini satu hal yang jadi catatan juga untuk kita. Oh ternyata ada proses yang luar biasa di balik itu ya. Gitu. Kemudian juga kalau ngomongin tentang donor darah, karena tadi kebutuhan yang cukup tinggi, kemudian relawan juga yang animonya cukup besar ya Pak ya di Sleman. Untuk donor sendiri Pak, ini minatnya seperti apa nih di Sleman nih Pak Jazim? Ya, alhamdulillah ini kita kan ada kelompok penggerak. Jadi kelompok penggerak inilah yang partisipasi aktif untuk menggalang relawan-relawan yang mau donor. Termasuk juga kelompok-kelompok dari tempat ibadah, bahkan di masjid, di gereja. Bahkan kalau tarling itu kita juga tarling sambil donor ya. Ya, itu alhamdulillah juga sih. Kemudian kita juga tentunya ingin ngajak para penggerak itu bisa bagaimana bisa regenerasi. Ya, bagaimana kita mengajak pendonor-pendonor muda. Karena ada batasan batasan usia 18 sampai 60 tahun. Sehingga seperti saya itu sudah nggak bisa donor. Ya kan? Tapi kayak nggak kelihatan 60 tahun Pak. Ada yang tuh ini. Sehingga tadi Dokter Tunggul sampaikan biaya itu untuk screening biasa dibayangkan karena ada 4 penyakit hepatitis B, hepatitis C, kemudian HIV, AIDS dan sebagainya. Nah kalau pendonor cek di rumah sakit berapa biayanya, ini kan juga butuh biaya itu. Nah, mengapa di screening? Karena kita ingin darah itu yang berkualitas. Nah, oleh karena itu di Sleman, di PMI Sleman ya kita saat ini memprogram bagaimana mendapatkan sertifikasi CPOB, cara pembuatan obat yang baik. Artinya bahwa darah itu diklasifikasi sebagai obat.
Lah kalau darah itu diklasifikasi sebagai obat, tentunya harusnya bahan bakunya juga baik. Tadi screeningnya juga harus tepat. Kemudian juga bagaimana nanti kualitasnya juga akan terjamin. Nah, disinilah tentunya kita ingin di samping tadi komitmen pemerintah daerah memberikan hibah untuk masyarakat yang sakit, karena saat ini tidak dibatasi ya kebutuhan masyarakat berapapun ya, kalau dia sakit di warga Sleman dapat akses darah. Jadi termasuk tadi sekarang juga ada donor aferesis, bagi tadi hanya butuh plasma, butuh dan sebagainya juga kita layani. Nah, tentunya inilah yang menjadikan pemicu kami jikala peran pemerintah daerah mensupport seperti itu, tentunya kami sebagai operator, sebagai pelaksana, bagaimana bisa ngajak partisipasi masyarakat, ya, partisipasi masyarakat bersama. Bahkan kemarin kita juga kerjasama dengan LPPT UGM dengan semua sertifikasi bumeganya juga cukup antusias. Bahkan beberapa fakultas sudah menawarkan kepada kami untuk kerjasama lagi. Artinya di segmen-segmen muda ini sudah mulai tumbuh, Nah, ini harapan kita. Sehingga dikala tadi tugasnya kan pemerintah dan PMI, jika pemerintah daerah serius memberikan komitmen itu, tentunya kita juga bagaimana kita bisa menyiapkan produk itu secara berkualitas, ya, terjamin, sehingga kita bisa memberikan layanan untuk kebutuhan warga Sleman. Oke, luar biasa. Jadi memang ada batasan ketika untuk mendonorkan darah begitu ya Pak Jasim ya, dan juga ini jadi komitmen bersama ya, baik dari Dinas Kesehatan Sleman dan juga PMI untuk memberikan darah yang memang berkualitas begitu ya tadi ya. Ini yang jadi poin utama. Jadi kata kuncinya gini Mbak. Jadi kalau persepsi kita kan gratis itu biasanya nggak berkualitas. Oke. Ya. Nah, ini Sleman itu berbalik. Ya, bagi masyarakat gratis tapi berkualitas. Dan yang menarik adalah tidak ada batasan ya Pak, untuk akses lada manis tadi ya. Nggak ada. Sepanjang dia warga Sleman dan dia mengaksesnya dari rumah sakit yang bekerja sama. Jadi kan memang permintaan darah itu tidak kita langsung minta ke PMI-nya ya, tapi misalnya kita dirawat di rumah sakit atau keluarga kita dirawat di rumah sakit, nanti melalui rumah sakit yang menghubungi, oh butuh darah golongan A, B atau O seperti itu. Nah, nanti langsung PMI yang mengirim, dan itu tidak ada pungutan biaya sedikit pun untuk darah. Wah, luar biasa ya komitmen dari pemerintah daerah, terlebih Dinas Kesehatan Sleman ini ya, untuk Anda warga Sleman nih, Star Lovers ya. Oke, dan kalau kita merujuk ke tema kita di siang hari ini tentang Bulan Dana PMI Kabupaten Sleman, yang mungkin juga belum banyak yang tahu. Sebenarnya tujuannya diadakan Bulan Dana PMI itu apa? Sebenarnya nanti dananya untuk apa juga? Nah, itu ya yang biasanya langsung jadi pertanyaan banyak gitu ya. Pak Jasim, monggo silakan nih dijelaskan nih Pak. Jadi secara umum bahwa pendanaan PMI itu dapat diperoleh dari donasi masyarakat yang tidak mengikat. Artinya skala sukarela. Ini yang harus kita garis bawahi, secara sukarela, tidak ada paksaan. Kemudian yang kedua juga sumber dana lain yang sah sesuai undang-undang. Nah, dari sinilah tentunya bagaimana peran serta masyarakat ya, untuk bisa menggalang dana tadi. Karena apa? Karena semua dana sesen pun dana itu diaudit. Ya, Alhamdulillah PMI Sleman sudah 9 kali berturut-turut BTP untuk diaudit semua keuangannya. Artinya kita juga respon bahwa pemanfaatan benar-benar sesuai dengan tujuannya. Nah, tujuannya tentunya tadi sampaikan sebagai upaya penggalang dana masyarakat dunia usaha dan menopang untuk kegiatan kepalang-mirahan. Nah, di samping juga ini bertujuan untuk memupuk jiwa jiwa kesetiakawanan masyarakat. Ini yang perlu kita tandaskan, karena tadi kesifat sukarelaan itu harapan kita saat ini tidak hanya istilahnya menebalkan sayap, tapi kita melebarkan sayap. Artinya dikala saat ini Ketua Panitia Perdana PMI dari Kepala Dinas Kesehatan, bagaimana semua elemen ini bisa terjangkau untuk berpartisipasi. Nah, inilah yang tentunya kita ingin porsi masyarakat untuk bisa paham bahwa kegiatan-kegiatan itu memang dimanfaatkan untuk kembali kepada masyarakat lagi. Oke, jadi memang dana ini dikumpulkan lagi-lagi untuk kebutuhan pelayanan sosial ya, khususnya untuk warga Sleman juga gitu ya. Dan kalau tahun ini dilakukan kembali atau diselenggarakan kembali, berarti tahun kemarin ini sudah terkumpul berapa nih? Kalau cerita dari tahun kemarin nih Pak Jasim, terkumpul ke berapa? Terus jadi apa saja, kan juga ini pertanyaan juga yang biasanya langsung ada gitu ya. Langsung muncul nih Pak Jasim nih. Alhamdulillah yang tahun kemarin saya datanya
Maaf Ini ya. ada, Pak. Kurang lebihnya berapa? Dokter Tunggul ya. 1.172.789.000. Ini 2023 kemarin. 1 miliar ya? Ya, 1.172.789.000. Ya. Oke, ini cukup besar ya. Ya, alhamdulillah Sleman untuk Kabupaten Tasik tertinggi. Tinggi. Ya, ini. Oke, kemudian dana yang besar ini pastinya juga digunakan untuk pelayanan sosial juga ya, Pak Jasim ya. Apa yang sudah dilakukan dengan dana 1 miliar ini kemarin nih? 1 M loh, bayangin ini banyak sekali, Pak. Ya. Jadi 1 M itu tentunya kan sesuai ketentuan undang-undang, kan tidak hanya untuk PMI Sleman saja ya. Kita juga ada ketentuan untuk PMI atasannya, kemudian juga bagaimana pemanfaatannya. Lah pemanfaatannya tentunya sesuai dengan koridor yang ada, ya. Dikembalikan bagaimana untuk pengembangan organisasi, baik untuk peningkatan diklat tadi, untuk diklat para relawan dan sebagainya tadi. Kemudian juga kita juga untuk pembinaan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Artinya, ya, bagaimana kita mensosialisasikan pada masyarakat, bagaimana kita secara kelembagaan juga istilahnya membangun komitmen dengan PMI Kapanewon, karena kan kita membangun jejaring. Nah, inilah di lahan-lahan ini kan juga sebagai jejaring. Kemudian juga tadi untuk disampaikan perguruan tinggi tadi juga kemarin kita lakukan juga seleksi. Jadi kebetulan kemarin kan kejuaraan nasional ya. Kita tidak hanya atau nunjuk orang untuk mewakili, tapi bagaimana sistem itu bisa jalan ya. Dari PMI Kapanewon bisa mengusulkan, kemudian diseleksi di kabupaten, kita kirim ke provinsi untuk diseleksi lagi. Artinya inilah proses bagian dari pembinaan tadi, ya, pengkaderan dari semua tingkatan dari mula, madya sampai wira. Ini berkenaan dengan pembinaan untuk tadi diklat dan sebagainya. Lainnya kemudian yang harian tentunya bagaimana kita juga kesiapsiagaan untuk antisipasi bencana atau bencana karena di samping alam juga manusia ya. Nah ini tadi bagaimana karena lalu lintas di Sleman cukup padat, ini yang sering terjadi hampir setiap hari tempat kami itu. Nah ini kan juga butuh operasional untuk mereka. Artinya kita kembalikan untuk kemanfaatan sebesar-besar kemanfaatan masyarakat. Oke, dari masyarakat kembali ke masyarakat begitu ya, Dr. Tunggul dan juga Pak Jasim. Siap. Dan sampai kapan bulan dana ini nanti akan diselenggarakan, nanti ya kita akan bahas lagi. Kemudian caranya untuk aku ingin ikutan juga dong gitu ya. Misalnya nanti kita akan bahas setelah jeda ya Star Lovers ya. Tapi pastikan Star Lovers masih di sini aja. Yang masih punya pertanyaan atau juga tanggapan silahkan langsung kirim aja di WA kita di 0818621013 atau tuliskan di kolom komentar Instagram kita @starjogjafm. Kita akan segera kembali. Ya, Star Lovers masih di Bincang Spesial bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dan juga PMI Sleman tentu saja. Dan kita di siang hari ini membahas tentang bulan dana PMI Kabupaten Sleman. Anda yang ingin menanyakan atau ingin memberikan tanggapan, monggo silahkan di 0818621013 atau juga di kolom Instagram kita, kolom komentarnya @starjogjafm ya. Masih bersama saya, yaitu Kabid Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Sleman, Dr. Tunggul Birowo, kemudian juga Wakil Ketua PMI Sleman, Bapak Jasim Sumirat SH. Ya, Pak Jasim dan juga Dr. Tunggul, ini tadi sudah disampaikan bahwa bulan ini ternyata memulai gitu ya gerakan untuk bulan dana PMI Kabupaten Sleman. Sebenarnya sampai kapan sih sebenarnya diselenggarakan nih bulan dana PMI Kabupaten Sleman ini? Ya, terima kasih Mbak Widya dan Star Lovers. Jadi untuk tahun 2024 ini kita mulai per 1 Januari 2024 kemarin. Tapi memang di launching oleh Wakil Bupati Sleman pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 kemarin. Dan kemudian akan berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2024. Jadi yang sebagai payung hukum untuk kegiatan bulan dana PMI tahun ini itu adalah ada SK Bupati Sleman nomor 70 keputusan KDH A tahun 2023. Jadi tentang izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan kegiatan bulan dana PMI di tahun 2024 oleh PMI Kabupaten Sleman. Jadi tercantum di situ. Jadi nanti sampai 30 Juni Mbak kita. Sampai 30 Juni ya. Nah, bagaimana ini ketika warga atau mungkin Star Lovers yang juga ingin ikutan memberikan sumbangan gitu ya? Kemana nih harus memberikan sumbangan? Apakah mungkin ada nomor rekeningnya, kemudian atau langsung ke PMI misalnya nih? Monggo silakan Pak Jasim.
Ya, terima kasih Mbak Widya dan Star Lover. Jadi untuk kegiatan bulan dana ini kita memberikan beberapa opsi. Ya. Pertama, memang sasaran kita bagaimana kepada pegawai, kemudian pada institusi, kemudian dengan pelayanan. Ya. Bagi ASN, pegawai, semua dikoordinir oleh masing-masing OPD-nya. Kemudian disesuaikan dengan stratanya. Jadi di bulan dana ini kita mencetak kupon dari 2.000-an sampai ke 50.000-an. Nah, dari masing-masing ini tentunya ada stratanya, ya. Jadi misalnya untuk bupati, wakil bupati, dewan itu disediakan kupon per kupon 50.000. Kemudian bagi ASN eselon 2 50.000, eselon 3 25.000, eselon 4 15.000 dan seterusnya. Nah, ada jenjangnya. TNI Polri juga demikian. Nah, termasuk juga untuk pamung di kelurahan. Ini masing-masing ada jenjangnya, ada besarannya. Dan diharapkan setiap setoran itu berbasis kupon. Artinya semua akan dipertanggungjawabkan. Jadi jangan sampai ada setoran yang tanpa dapat kupon. Nah, ini yang dikoordinir oleh OPD maupun perusahaan. Karena juga disesuaikan. Termasuk juga OPD yang ada layanan. Nah, jadi di samping kepada OPD pegawainya, ya masyarakat yang ada layanan. Nah, kita maksudnya adalah bagaimana masyarakat itu diberikan peran serta masyarakat untuk bisa memberikan dana atau fasilitas di dalam PMI ini. Sehingga misalnya bagi masyarakat yang perpanjangan mobil, motor dan sebagainya di Samsat, kita berikan kupon sekian. Kemudian bagi pelayanan misalnya perizinan dan sebagainya. Artinya ini tidak memaksa, tetapi kemarin kami istilahnya wanti-wanti kepada petugasnya, tolong diberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Ini bukan pungutan, tapi bagaimana mengajak peran serta mereka untuk berpartisipasi dalam bulan dana ini. Nah, kemudian juga dari masing-masing ini kalau di OPD maupun perusahaan nanti distorkan ke rekening PMI di Bank BPD DIY cabang Sleman dengan nomor rekening 005.211.02.3307 atas nama PMI Sleman. Ya. Kemudian juga dimungkinkan bagi masyarakat yang saat ini kan banyak yang pakai m-banking ya. Betul. Wah, nggak hafal rekeningnya. Kita berikan ini. Saya Kiris atau Kris ini? Karena saya dengan dokter tunggu saya ingat ini yang betul Kris atau Kiris gitu. Kris lah kemarin informasinya. Ya, kita juga pakai Kris seperti ini sehingga kita tempatkan di mall pelayanan publik, mall beberapa tempat-tempat yang strategis termasuk di kemarin dengan para klinik ya, jadi rumah sakit dan kita berikan itu. Artinya supaya masyarakat yang ingin berpartisipasi tidak dalam kesulitan, kita berikan ruang kebebasan bagi mereka. Tetapi harapan kita tentunya semua berbasis data. Artinya kita ingin transparansi akuntabilitas PMI tetap terjaga sehingga semua akan kita sampaikan untuk pertanggungjawaban dan auditornya. Oke, ya. Ini ada pertanyaan juga dari Pak Wawan di Melati. Kalau masyarakat umum nih ingin menyumbang, ini kemana? Kemudian ada pelaporan nggak ya penggunaan dana yang selama ini sudah dihimpun melalui bulan dana PMI ini? Monggo. Jadi kita buka kanal-kanal pelayanan ya bagi masyarakat umum. Jadi di kelurahan, di kecamatan atau Kapanewon yang layanan kan pada masyarakat berikan ruang bagi mereka untuk partisipasi di dana ya. Itu bisa dengan kiris kalau kita tempatkan itu kiris. Kemudian bisa dengan berbasis kupon. Kemudian juga bagi yang bagaimana pertanggungan penggunaannya. Jadi karena kita ini secara kelembagaan ya, sehingga kita juga semua pemanfaatan bulan dana ini kita laporkan di dalam musyawarah kerja ya, rapat kerja kemarin ya, pas kerja. Akhirnya
semua dana ini kita kirim karena ada peserta dari provinsi, kemudian dari kecamatan. Inilah bentuknya secara berjenjang, secara kelembagaan. Nah, tentunya bagaimana masyarakat ingin mengakses, tentunya bisa saja melalui PMI di Kapanewon dan sebagainya. Kita akan bisa sampaikan informasi ke itu. Jadi semua secara rinci kita bikin laporan pertanggungjawaban, ya, kita sampaikan di dalam musyawarah kerja. Ya. Oke, dari Bu Indah juga nih Pak, pertanyaannya menarik. Selama ini kan ini menjadi kegiatan rutin yang dilakukan oleh PMI gitu ya. Bagaimana masyarakat sendiri, khususnya warga Sleman, apakah memang sudah punya minat yang luar biasa sama seperti tadi ketika minat menjadi relawan nih Pak, terkait dengan bulan dana ini? Ya, tentunya kita memang kesulitan untuk mengukur ya, sejauh mana minat itu yang ada, sehingga memang saat ini kita berbasis kewilayahan, ya. Tapi dalam kaitannya dengan masyarakat yang senang, kita tidak akan membebani masyarakat yang sakit dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita ke rumah sakit, ya bukan kepada pasien, tapi kepada yang senang di sana. Ya, di manajemen sama pegawai yang rumah sakit ya Pak. Kalau pasien memang nggak kita mintakan, dia udah sakit ya, maksud kita minta. Kita bikin beban ya nanti. Iya, membebani. Ya, masyarakat pun juga demikian. Jadi untuk manajemen rumah sakit sama pegawai rumah sakit seperti itu. Kan hanya sekali 1 tahun. Iya. Ya, gitu lah. Jadi tidak 6 bulan itu dimintai terus. Kali hanya sekali. Ini waktunya karena. Jadi per transaksi. Ya. Kalau pas gajian itu hanya sekali, bukan 6 bulan gitu. Jadi kalau misalnya dapat 5 itu hanya 5.000 itu. Betul. Jadi kan memang harus clear ya Pak ya, informasi ini ya. Jadi periodisasinya memang sampai 6 bulan, tapi bukan berarti selama 6 bulan itu sebulan sekali diminta terus, tidak ya. Jadi per subjek sekali. Oke, gitu. Jadi memang ini clear ya. Dan itu pun juga secara sukarela ya Pak ya. Betul. Tidak ada paksaan sama sekali. Jadi gitu bukan syarat pelayanan, bukan syarat perizinan, ya, tetapi orang yang ngurus kan biasanya kan dalam posisi senang ya, tidak posisi sakit. Itulah yang kita himbau bersama kita. Oke. Dari Disa nih Pak, pertanyaannya, bulan dana PMI ini apakah diadakan setiap bulan? Oh, ini tadi sebenarnya sudah menjawab ya. Kemudian atau momen tertentu seperti ultah PMI misalnya gitu ya. Kemudian selain bulan dana, apakah ada usaha PMI yang lain nih Pak? Oke, ini mungkin baru saja bergabung, sebenarnya tadi sudah banyak disampaikan ya Pak Jazim, nggak apa-apa ya Pak ya, diulang kembali monggo. Nggak apa-apa, jadi artinya kan masyarakat respect pada PMI. Saya senang dengan itu. Jadi PMI itu memang lembaga yang didesain untuk bisa mandiri, kan tidak ada ketergantungan ya. Bagaimana kita bisa mandiri? Tentunya bagaimana tadi di samping juga tadi semua biaya tadi yang disampaikan Dr. Tunggul, biaya pengolahan darah itu kan dikembalikan untuk masyarakat dan untuk operasional. Kami tidak mendapat untung dari itu. Kemudian juga dari usaha lain yang sah, misalnya kita juga punya klinik. Kemudian juga ambulan, ya, kita punya ambulan dan sebagainya. Kita juga menyiapkan tim relawan di saat butuh P3K. Kan biasa ada kerumunan massa, ada kan butuh dari kami. Itu yang terjadi. Kemudian juga dari diklat. Jadi ada perusahaan-perusahaan mengadakan diklat kepalang merah atau pertolongan misalnya gitu. Kan menggunakan kami, kita ada kontribusinya. Itu sumber-sumber dana dari itulah kita memilih. Karena di PMI tadi ada 3 komponen ya. Kita kan harus gaji karyawan. Kalau bonus gak digaji memang. Ya, kita gaji karyawan. Ya, kemudian juga kita juga untuk operasional relawan tadi kan juga kita harus sama. Nah, inilah yang kita lakukan dari sumber-sumber ini. Jadi bulan dana itu sebenarnya bukan satu-satunya sumber dari PMI ya. Tapi ada sumber-sumber lain, termasuk juga dari CSR. Dari CSR yang tidak mengikat. Oke, jadi sekali lagi ditegaskan bahwa bulan dana ini bukan satu-satunya sumber, tapi misalnya kalau ada masyarakat yang ingin berperan gitu ya, ingin berperan untuk membantu dalam pelayanan PMI, monggo gitu ya Pak ya. Tadi ya ada di nomor rekening, kemudian juga ada di KRIS yang sudah biasanya ada tuh di mana-mana ya, di fasilitas kesehatan, kemudian di mall pelayanan publik juga banyak gitu. Jadi monggo silahkan saja. Sekali lagi ini sukarela begitu ya. Mungkin saya bisa menambahkan ya, Mbak. Monggo Pak. Ya, jadi
pesan dari Ketua Bulandana Pak Dr. Cahya Purnama bahwa ini memang kita tidak menerima dalam bentuk cash. Oke. Ya, jadi kalau memang ada masyarakat yang minta menyumbang, tadi kami minta melalui rekening yang sudah kami sampaikan tadi di BPD, kemudian atau tinggal scan kris yang ada di tempat-tempat pelayanan ataupun di mall ataupun di toko seperti itu. Jadi nanti memang itu lebih terpantau ya Mbak ya. Kalau jadi tidak akan ada nanti orang-orang mengaku kami dari PMI terus uangnya cash seperti itu, kita tukar kupon, tidak seperti itu ya Pak ya. Jadi kita tidak membolehkan ada transaksi cash non tunai seperti itu. Jadi sekarang lebih ke akuntabilitasnya terpantau langsung seperti itu. Jadi memang tidak ada transaksi tunai. Jadi gitu jangan sampai nanti mungkin ada orang mengaku nyun sewu pakai seragam seolah-olah PMI, kemudian dia membawa kupon, entah itu kupon dari terus dimintain mbaknya misalnya, Mbak 5.000 tak kasih, nanti masuk kantong dia itu enggak, itu riskan sekali, itu nanti menjadi kecurigaan, malah ini tidak sampai dananya. Jadi tadi kalau memang mau berniat menyumbang, tadi sudah disampaikan Pak Jasim ada nomor rekeningnya atau nanti tinggal scan di kris ya. Tapi juga hati-hati ya, sekarang banyak penipu juga membuat scan seperti ini. Yang kemarin ada kejadian di masjid, terlanjur nyumbang ternyata itu lari ke rekening pribadi ya. Ini yang harus diperhatikan. Kami ada stikernya ini nanti ya, mungkin kalau tampak di podcast ya, ini bisa sebelah sini Pak. Di sini ya. Nanti akan kami sebar ke tempat-tempat umum ya Bapak ya, nanti biar masyarakat bisa mengakses seperti ini nanti. Jadi memang pastikan juga kalau misalnya transaksinya menggunakan kris gitu ya, itu di fasilitas-fasilitas publik ya, dokter ya, yang memang sudah terjamin keasliannya gitu, jangan sampai sudah tidak masuk kotak lagi ya Pak ya. Kotak kaca itu udah enggak lagi ya. Sudah enggak ada isinya sekarang. Iya, kotak kacanya malah udah enggak, sekarang kita pakai kris itu. Betul. Ini dulu kan memang pakai itu ya, dokter itu malah disinyalin, malah khawatirnya kita nanti tidak transparan karena uangnya yang di situ kan yang tahu hanya yang jaga di situ. Betul. Ya kan, kalau pakai kris ataupun langsung masuk rekening kan jelas terpantau. Transaksinya. Itu sejak kapan Pak Jasim sudah tidak diberlakukan lagi sistem ini? Ya sejak bulan tahun kemarin. Ya di 2023 saya semua tidak kotak kaca itu ya. Tidak pakai tunai, semua non tunai. Kemudian sehingga kami setiap saat bisa ngecek perkembangan yang ada lewat rekening itu. Jadi memang ini untuk mengantisipasi, meminimalisir gitu ya, hal-hal yang buruk gitu, karena transparansi memang lebih baik menggunakan itu tadi ya, menggunakan kris, kemudian menggunakan semuanya sekarang juga serba digital. Betul, ya. Kayaknya semua sekarang juga sudah bisa mengakses menggunakan mobile banking. Sudah sangat dipermudah. Betul, gitu ya. Kemana-mana sudah jarang sekarang cash ya, dokter ya, dan juga Pak Jasim. Mau nyumbang kok tidak sulit kan gitu kan? Ada gitu aja. Jadi apakah memang masih ada maksudnya case-case yang tadi disampaikan oleh dokter Tunggu? Saya jadi pertanyaan juga ini. Menggunakan itu tadi kupon-kupon. Kalau dulu memang saya pernah tahu nih ada kupon. Apakah juga masih ada kasus yang kami belajar dari peristiwa-peristiwa sebelumnya ya, banyak yang memanfaatkan, mohon maaf ya. Jadi mungkin masyarakat Indonesia itu kan kreatif sekali ya. Kita ada lembaga resmi yang melakukan pemungutan bulan dana, yaitu PMI. Tetapi ada yang seolah-olah tadi menjadi PMI, dan dia karena ya kan pernah dapat kuponnya, kan nyetak juga sekarang gampang ya, era modern tuh gampang nyetaknya ya. Khawatirnya kuponnya pun tidak sah karena kupon dari PM itu ada nomornya, satu lembar itu ada 001, nanti lembar kedua 002 misalnya seperti itu. Nanti bahkan kalau sudah tidak habis jika dikembalikan ya Pak, nggak dibuang ini pendelnya kupon. Jadi nanti akan diaudit ya. Jadi misalnya kami nyerahkan ke misalnya dari Radio Star ini pengen pakai kupon sistemnya, kami serahkan kuponnya, nanti manajemennya ngatur, kita mau ambil yang pecahan 5.000-an untuk seluruh karyawan dan manajemen berapa, kan nggak habis semua, nanti dikembalikan lagi ke kami seperti itu. Jadi pendelnya itu tidak akan beredar terus hilang seperti itu, karena nanti akan diaudit seperti itu ya. Baik, jadi memang ada sistem kupon, kemudian juga melalui rekening, melalui rekening, betul. Sudah tidak ada lagi. Jadi kupon pun terus nyatornya juga non tunai, bukan tunai. Oh iya benar. Oke, ya. Karena kan bayangannya kalau kupon pasti dengan cash gitu ya. Nah itu biasanya di kolektor di tempat wisata, itu kan yang non tunai, nanti ke PMI-nya yang non tunai. Oke, siap. Jadi sudah dipastikan tidak akan ada pemungutan atau mungkin
kegiatan mengumpulkan dana menggunakan cash gitu ya, Star Lovers ya. Oke. Ini salah satu bentuk dukungan juga dari Pemkab tentu saja melalui Dinas Kesehatan Sleman ya Dokter Tunggul ya, melalui kegiatan-kegiatan PMI seperti sekarang ini, termasuk juga bulan dana PMI. Nah, dari Dinas Kesehatan Sleman sendiri bagaimana dukungannya supaya ini bisa tersosialisasikan dengan baik ke warga Sleman nih? Ya, ini salah satunya kita bekerja sama dengan Star FM ya. Selama ini memang Dinas Kesehatan sudah lama kerjasama dengan Star FM untuk mensosialisasikan ya. Kami juga berterima kasih sudah didukung oleh Star FM selama ini untuk mensosialisasikan semua kegiatan kami. Dan kami juga sudah mengundang beberapa, seperti kemarin kami mengundang PHRI, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia juga kita sosialisasikan. Kemudian untuk Asklin ada asosiasi klinik, karena kebetulan tadi ketua bulan dana PMI ini adalah Pak Dr. Cahya, kepala dinas kami, kepala dinas kesehatan. Jadi beliau juga mengundang Fasiankes ya, fasilitas pelayanan kesehatan untuk ikut berpartisipasi. Karena di tahun lalu waktu kita cari datanya itu yang Fasiankes belum terlalu banyak, hanya beberapa rumah sakit besar yang berpartisipasi. Ini kami bahkan sampai ke klinik-klinik seperti itu. Dan sekali lagi itu tidak terikat dengan perizinan. Jadi misalnya jangan sampai takut kliniknya aku nggak nyumbang terus nanti izinnya jadi nggak keluar sama dinas, bukan. Jadi sama sekali ini betul-betul kita melatih kesukarelaan tadi Jadi peran serta. Masalah nanti saya keberatan nggak apa-apa. Jadi tidak akan menjadi besok izinmu tak persulit gitu, enggak. Jadi kami tetap mengeluarkan izin untuk klinik maupun Fasiankes meskipun tidak berpartisipasi aktif di sini. Jadi kami berusaha menawarkan seperti itu sekarang. Jadi istilah kami tadi mengembangkan sayap tadi, tidak menebalkan sayap. Yang kemarin belum, yuk kita mana yang belum. Kemarin hanya di mal-mal ya Pak ya. Sekarang sudah ke Fasiankes juga. Jadi ini hanya memanfaatkan jaringan saja, jaringan kemitraan. Jadi bukan masalah apa-apa. Betul. Istilahnya mengembangkan ya. Iya, mengembangkan sayap. Sayap ya. Ya sayap yang gede jadi untuk terbang nggak jatuh gitu. Biar nggak keberatan ya. Betul. Pak ya kalau sayapnya besar ya. Oke, menarik tentang bulan dana PMI ini ya Star Lovers ya. Jadi sekali lagi ini sukarela, kemudian juga tidak ada bentuk cash untuk pemberiannya gitu ya. Dan mungkin juga ada hal-hal lain yang ingin disampaikan dari Dr. Tunggul maupun Pak Jasim kepada Star Lovers sebagai kesimpulan kita di siang hari ini terkait dengan aktivitas yang PMI sudah lakukan, tentu saja membantu pelayanan sosial kepada warga Sleman yang membutuhkan ya Pak Jasim ya. Monggo. Terima kasih mungkin saja Pak Jasim untuk yang pesan terakhir untuk dari kami Dinas Kesehatan, kami mohon dukungannya dari khususnya warga Sleman maupun warga di luar Sleman ya untuk kegiatan bulan dana tahun ini. Dan tadi kami kembali ingatkan bahwa kami mengimbau jangan ada aliran dana cash. Sekali lagi ini untuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat. Dan nanti apabila ingin menghendaki laporan nanti bisa langsung menghubungi PMI ya Pak Jasim ya, karena kebetulan ini mungkin catatannya memang sementara ini baru di rapat ya kita sampaikan, tapi nanti masyarakat apa yang menghendaki ini pasti akan kami sampaikan istilah dananya itu seperti itu. Monggo mungkin Pak Jasim menambahkan. Melengkapi Pak Jasim. Kami dari PMI Sleman yang pertama tentunya mengapresiasi dari Star FM, kita berikan ruang untuk berbicara di publik ya. Kemudian yang kedua tentunya kita ingin mengajak peran serta masyarakat ya dalam rangka pengawasan pada PMI. Jadi kalau dilihat dari undang-undang ini kan peran serta masyarakat itu apa yang akan dia lakukan. Semua perlu saya sampaikan juga bahwa antara lain memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas dan sebagainya, mengawasi kegiatan Kepalang Merahan. Itu juga bagaimana kita berikan ruang pada masyarakat kalau ada tadi masalah-masalah di dalam pelaksanaan. Kemudian juga tolong kami beri masukan kebijakan apabila ada hal-hal yang perlu direspon secara cepat, sehingga kami terbuka dan welcome bagi kritik dari masyarakat semata-mata untuk bisa memberikan layanan bagi masyarakat. Ya, kemudian juga tolong kami berikan informasi yang cukup ya terhadap permasalahan-permasalahan yang berkembang di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan layanan kami, sehingga kami ingin keberadaan PMI itu sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi apa artinya PMI kalau masyarakat membutuhkan? Artinya kita ingin bersama-sama bermitra baik dalam suka maupun duka. Itulah yang harapan kita, sehingga tadi
seperti visinya Sleman jadi rumah bersama, membangun Sleman bersama, merasakan kesejahteraan bersama, ya dengan bergotong royong. Makanya dengan bulan Dana ini kita ingin membangun jiwa gotong royong di dalam masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Tunggul Birowo. Kemudian juga Bapak Jasim Sumira juga sudah berbagi informasi banyak ke Star Lovers ya. Ya, bagi Star Lovers juga mari kita dukung upaya ini ya Star Lovers ya. Kita bisa memberikan respon di bulan Dana PMI Kabupaten Sleman ini. Baik Anda warga Sleman maupun luar Sleman, silahkan bergotong royong ya untuk menjadi orang yang setia kawan ya Pak ya, tadi ya Pak Jasim ya sampaikan setia kawan, kita dukung, kita respon dengan baik, tidak hanya tentang bulan Dana tapi juga aktivitas-aktivitas dari PMI yang lainnya. Gitu ya, kita dukung bersama upaya ini ya. Saya Widya Pradipta pamit dari Bincang Spesial. Terima kasih sekali Star Lovers, tetap semangat, salam sehat dan sampai jumpa.